Halo guys, gimana sih caranya merawat baterai VRLA atau aki kering untuk motor listrik? Nah, kebetulan motor ini masih pakai VRLA, belum di-upgrade lithium. Nah, motor ini udah dipakai 7.500-an kilometer atau sekitar 9 bulanan. Yuk kita mulai guys. Baterainya ada di bawah jok ini guys. Mari kita bongkar dulu. Wah, ada kabel yang masih nyangkut guys. Ini kabel buat nancepin baterai eksternal. Oke, kita ambil dulu kameranya guys. Nah, itu dia kelihatan baterainya. Ada 5 buah baterai guys, yang 3 di atas, yang 2 di bawah. Nah, pertama kita lepas dulu pemegang baterainya ini guys. Bautnya cuma 1. Nah, setelah itu di bagian sini ada modul step up. Nah, ini sebenarnya di motor aslinya nggak ada guys. Ini mas tukang tambahin sendiri biar baterai-baterai ini bisa dicas pakai tegangan di bawah 60 volt. Arusnya pun dibatasi cuman sekitar 1,2 sampai 1,5 ampere guys. Nah, nanti baterainya dicolokin ke soket kuning yang tadi nyangkut sama jok guys. Nah, kita cabut dulu. Nah, bentuk step up-nya itu kayak gini guys. Nah, outputnya ini 10 ampere, tapi mas tukang batasin cuman 1,2 demi keawetan baterainya. Nah, sekarang dilepasin dulu kabel-kabelnya guys. Nah, kita angkatin satu-satu. Baterainya ini berat banget guys, satu bijinya beratnya 6 kilo. Baterainya ini ada 5 dihubung seri, jadi totalnya 60 volt. Nah, ini dia 5-5-nya udah turun. Ini kotor banget guys, kita bersihin dulu. Nah, setelah dibersihin kita ukur tegangannya satu per satu. Harusnya sama guys. Dalam kondisi dicas penuh tegangannya sekitar 13 sampai 13,3. Nah, yang pertama oke. Nah, yang kedua juga 13,3 guys. Ketiga juga sama. Lalu keempat masih 13,3 guys. Sekarang yang terakhir. Nah, masih 13,3 juga. Nah, berarti ini kelima-limanya masih balance. Nah, kalau ada yang nggak balance, nah caranya gini guys. Kelima aki harus disusun seperti ini. Kutub positif itu yang warna merah itu 1 garis. Yang warna biru kutub negatif juga 1 garis. Lalu semua kutub dihubungkan dengan kabel guys. Ini mas tukang pakai kawat tembaga. Nah, yang positif ketemu yang positif, negatif ketemu yang negatif. Atau singkatnya kelima aki dihubung paralel. Nah, kalau udah siapkan charger aki. Nah, ini mas tukang pakai charger aki bikinan sendiri guys. Nah, tinggal dihubungin aja yang negatif, yang hitam ini ketemu yang negatif. Yang positif ketemu yang positif. Nah, kalau yang negatif udah di kanan atas, yang positif harus di kiri bawah guys, biar arusnya merata. Nah, kalau pakai charger aki yang otomatis itu udah tancap terus tinggal aja. Nah, kalau pakai manual kayak punya mas tukang, nah arus pertamanya itu di setel sekitar 2,4 sampai 3 per aki. Jadi kalau 5 ya tinggal dikali 5 guys. Nah, dicas dengan arus segitu sampai tegangan aki jadi sekitar 14,7 sampai 14,9. Nah, kalau udah sampai tegangan segitu,
sekarang aki dijaga tegangannya di 13,7 sampai 13,9. Atau kalau mau dipakai ya langsung dicabut aja guys. Nah, kita naikin tegangan sampai 14,4 aja. Nah, ini karena baterainya udah penuh. Nah, ini cuman makan 2,5 ampere untuk kelima aki guys. Jadi ya langsung aja dicabut. Nah, lalu masang akinya juga harus dipindah tempatnya guys. Jadi urutannya diganti. Nah, ini aki tadinya di sebelah sini. Nah, kita pindahin aja ke bagian bawah. Nah, begitu juga yang lainnya guys. Nah, lebih bagus dari waktu beli itu dinomeri. Tuker-tukeran tempatnya gampang. Nah, sebelum dipasang coba kita on kan dulu MCB-nya, lalu dikontak. Nah, bisa nyala atau enggak. Nah, ternyata menyala dengan lancar guys. Nah, langsung aja kita rangkai kembali. Ya, mata kuncinya nyangkut guys. Oh, ini bisa lepas. BTW ini kunci praktis juga guys. Ini ada kunci shock, ada kunci L, ada obeng plus minus. Nah, kunci shocknya ini 3 ukuran, 8, 10 sama 12 mili. Dan ada tempatnya kayak gini guys. Nah, ada obengnya juga. Nah, ini tinggal dimasukin bagasi. Dulu waktu beli ini nggak sampai 15.000 guys, tapi pas diskon. Nah, dicoba aja, dicek di deskripsi ada link, siapa tahu diskonnya masih guys. Oke, sekarang saatnya dicoba. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Nah, ini udah lancar dipakai jalan. Nah, begitulah kira-kira caranya ngebalance baterai VRLA buat yang baterainya nggak balance. Nah, kalau setelah dibalance lalu besoknya tegangannya jomplang lagi, nah berarti itu baterainya harus diganti guys. Nah, enaknya pakai baterai VRLA itu diganti bisa cuman 1 aki aja, pas di aki yang nggak balance tadi guys, atau yang ngedrop. Nah, kalau nanti ada aki lain yang ngedrop lagi ya diganti lagi 1 itu aja. Beda dengan baterai lithium yang harus diganti semuanya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.